Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Jumpa lagi kita di program kesayangan kita yang ditunggu-tunggu tentunya insyaallah di program Live Interaktif Ekonomi Islam. Dan program ini tentunya tentang muamalah ya, transaksi jual beli dan seputarnya yang diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah program ini sudah cukup lama. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga Ustadznya juga masih memiliki waktu untuk menemani kita di sini dan melayani pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik itu melalui sosmed maupun telepon langsung. Nah, bagi pemirsa radio yang ingin bertelepon ke menanyakan persoalan ke kami bisa di nomor telepon 021 212 32 333. Kami ulang 021 212 32 333. Nah, itulah nomor telepon yang bisa dihubungi. Baiklah, saatnya kita segera mulai ya. Kita sapa Ustadznya sekarang. Alhamdulillah sudah tergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar saat sehat saat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah cuaca sudah mulai terasa saat ya. Panas, masya Allah. Iya. Panas dan sore seperti ini macet loh saat di daerah Senen Jakarta Pusat macet seperti kayak mau buka puasa. Persis Ustaz. Jadi kayak udah gimana gitu, berasa GR Ustaz, udah pengen banget ketemu puasa. Iya Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kami bersyukur dan berterima kasih kepada antum barakallahu fiik atas waktu yang diluangkan kepada kami untuk menjawab pertanyaan yang masuk melalui website dan sosmed juga telepon langsung. Semoga antum selalu Allah berikan kesehatan. Alhamdulillah. Ustaz, bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama? Silahkan. Iya. Pertanyaan pertama dari Umu Ajusta di Bekasi. Seperti ini pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz Erwandi, mohon penjelasannya yang detail atau penjelasannya tentang keutamaan ibadah sedekah di bulan Ramadan ya Ustadz. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Allah Azza wa Jalla Maha Mulia dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta Maha Baik dan Maha Dermawan, Maha Pemberi. Dan Allah yang menetapkan kapan pemberiannya dilipat gandakan, kapan pemberiannya dilipat gandakan dengan lipat ganda yang tidak terhingga, dengan lipat ganda yang sangat besar. Tentu ini bukan terbatas hanya dengan hari dan waktu saja, tapi kondisi juga mempengaruhi. Dalam kondisi seseorang yang butuh, dan bukan di bulan Ramadan, tapi kebutuhannya sangat urgent, sangat penting. Umpamanya berobat biaya anaknya dan dokter mengatakan bila terlambat penanganan dikhawatirkan tidak tertolong secara medis. Ya. Dan dia butuh dana. Dan itu bukan di bulan Ramadan. Maka seorang muslim yang mengerti bahwa Allah Azza wa Jalla sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, tentulah dia keluarkan di waktu ini sedekahnya. Ya, sedekahnya dia keluarkan. Tidak harus menunggu bulan Ramadan. Kalau dia mengatakan, entar aja dah kalau anak itu sakit lagi di bulan Ramadan, baru saya memberikan sedekah. Qadar Allah panggil sebelum Ramadan,
Anda hilang kesempatan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dengan sedekah Anda bisa menghidupi nyawa seorang anak manusia, bisa menyebabkan dia bertahan hidup dengan bantuan sedekah Anda tadi, dan kesempatan itu tidak sia-siakan. Ya, begitu juga suatu kesalahan besar bagi seorang muslim yang sudah wajib zakat malnya, kemudian dia mengatakan nanti saya bayarkan di Ramadan, maka melambatkan hak fakir miskin ini bukanlah suatu kebaikan. Ya, ini sebuah dosa besar, karena Rasulullah SAW tidak hitungan hari dan bulan, hanya hitungan beberapa saat saja, di mana beliau menerima emas untuk diberikan kepada mustahik zakat, emas zakat untuk diberikan kepada mustahiknya. Tapi waktu sholat masuk, beliau sholat. Setelah sholat fardu selesai, beliau langsung berdiri, berbeda dengan kondisi biasanya, di mana beliau setelah sholat fardu selalu duduk sebentar, membaca azkar, zikir setelah sholat. Yang kali ini tidak. Lalu sahabat terheran-heran dan beliau mengatakan, akhsha yahbisani yaumal qiyamah, bahwa ada harta zakat yang harusnya aku berikan tadi, tapi karena waktu sholat masuk, saya tertunda, dan sekarang tidak ada halangan saya untuk memberikannya, karena zikir hanyalah sunnah, sedangkan memberikan hak orang adalah wajib. Rasulullah memberikan hikmahnya perbuatan tersebut. Akhsha yahbisani yaumal qiyamah, aku khawatir sesaat terlambatnya. Mungkin Anda mengatakan, paling zikir salat kan 10 menit paling lama. Ya. Tapi Rasulullah melihat bukan dari 10 menitnya. 10 menit di dunia menyebabkan dia tertahan di akhirat mungkin beratus tahun. Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya. Itu tidak boleh diakhirkan. Akan tetapi bila memajukan zakat boleh. Harusnya zakat Anda bayar di bulan Zulhijjah. Tapi Anda lihat sekarang kebutuhan kaum muslimin yang terdampak pandemi besar akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu Anda majukan sekarang agar mereka menjalani bulan Ramadan ini terbantu untuk berbahagia, bisa seperti kaum muslimin yang lain dalam sahur dan berbukanya, dan pada hari Idnya, lalu sekarang Anda serahkan, Anda keluarkan. Maka ini sebuah kemuliaan. Nanti di bulan Zulqa'dah Anda hitung lagi, Anda zakat yang Anda bayarkan pas, berarti Anda nggak perlu lagi berzakat di Zulqa'dah. Bila di Zulqa'dah itu ternyata yang dibayarkan masih kurang, nanti sisanya Anda bayarkan lagi. Bila berlebih, berarti Anda punya deposit tabungan zakat untuk tahun setelahnya. Ya. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Seperti itu adalah keutamaan sedekah atau sedekah zakat. Baiklah, Ustaz, barakallahu fikum. Ini sudah ada penelpon, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Dedi di Jakarta ya? Iya, Ustaz Pongki, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Bukan Ustadz, ini di sini. Ustadznya adalah Ustadz Erwandi. Silakan mau bertanya kepada Ustadz Erwandi. Fadal. Iya, baik. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi. Minta izin mau nanya tentang masalah warisan, tapi agak-agak sedikit kompleks. Jadi ayah saya sekitar 2 minggu yang lalu meninggal dunia, dan dalam hidupnya itu dia pernah. Sebentar. Ya. Nama beliau siapa? Biar nanti kalau bertanya ke wali saya gampang mulai. Nama bapaknya.
Oh, nama bapaknya Jailani. Wafat 2 minggu yang lalu. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu. Semoga Allah ampuni dosanya dan Allah tempatkan di surganya yang tinggi. Amin. Atau Lantas, silakan Pak Dedi. Begini Ustadz, dalam hidupnya bapak saya itu sudah menikah 4 kali. Dari istri yang pertama itu dikaruniai 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Di istri kedua tidak punya anak dan sudah bercerai. Di istri ketiga beliau punya 1 anak perempuan dan 1 anak tiri, jadi menikah dengan janda. Lalu yang keempat, kebetulan beliau menikah tapi belum punya anak, tapi masih hidup. Jadi di akhir hayatnya diurus oleh ibu saya yang keempat ini, gitu, Ustaz. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana pembagiannya nanti kalau misalnya nanti ada harta waris, nanti pembagiannya seperti apa gitu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Bapak Dedi, jangan ditutup dulu ya kalau soal ini ya. Iya. Ya. Fadal, Ustaz. Ya. Dari semua istrinya ini yang statusnya sekarang Pak Jailani sudah wafat atau masih sudah wafat kan ya? Sudah wafat, ya, sudah wafat. Sudah wafat. Hartanya ada kan ya? Hartanya lagi mau dalam proses penjualan. Setelah itu kalau sudah terjual baru nanti dibagi, Ustaz. Ya, terjual tidak terjual itu menjadi hak ahli waris. Iya, insya Allah. Ya, pembagiannya adalah keempat istrinya ketika beliau wafat, status mereka masih istri atau ada yang sudah dicerai? Ada 1 yang masih hidup, tapi yang lainnya sudah cerai. Yang 3 ya, yang 1 cerai, yang 2 itu sudah wafat. Tapi yang masih hidup hanya 1. Itu statusnya istri. Ya. Ya, berarti ada 1 istri ahli warisnya. Iya. Ya. Bapak ibu dari Pak Jailani masih hidup atau sudah wafat? Sudah wafat, Ustaz. Sudah wafat. Anak Pak Jailani, anak beliau. Anak beliau dari 4 istri ini berapa? Bukan anak tiri. Oh, ya. Anak tiri kan bukan anak beliau itu anak dari suami sebelumnya, dari istri beliau yang janda. Itu bukan anak beliau. Oke, berarti anak kandungnya ada 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ya, Ustaz. Ya, udah hanya ini saja ahli warisnya. Yang lain tidak dapat. Pembagiannya adalah istri dapat 1/8. 3 anak perempuan sisa berarti 8, pembaginya 1/7. 7 akan dibagikan anak laki-laki. Kata Allah, 1 anak laki-laki 2 bagian. 3 dikali 2 bagian 6. 6 tambah 3 9. Berarti 7 kan dibagi ke 9. Ada pecahan. Berarti caranya 9 dikalikan dengan 8. Sama dengan 9 kali 8. 8 kali 9. 72. Ya, 72. Kemudian yang buat istri beliau itu 9/72. 9/72. Anak laki-laki masing-masing 7 kali 2 adalah 14. 14/72, 14/72. Anak perempuan 3 orang masing-masing 7/72, 7/72. Habis. Begitu, Ustaz ya. Jadi langsung semuanya pembaginya 72, ya Ustaz ya. Ya. Berapa nanti dinilai? Berapa uangnya? Umpamanya uangnya 720 juta. Ya, kalau itu mah gampang. Iya. Berarti istri beliau 90 juta. Untuk anak laki-laki beliau 110 juta. Anak perempuan beliau 70 juta. Iya. Ya. Baik. 1 miliar tinggal dibagi 72 dikali 9 dikali 14 dikali 7. Seperti itu tadi. Oke. Maaf, boleh satu lagi Ustaz pertanyaan? Silakan Bapak Dedi. Begini Ustaz, semasa hidupnya Bapak saya berencana minta kepada saya
tolong kalau misalnya Bapak mati ada uang, itu kalau bisa sepertiganya dipergunakan untuk akhirat gitu Ustaz. Jadi untuk ke masjid, untuk pembangunan, ya seperti itulah untuk urusan akhirat. Itu diperbolehkan nggak Ustaz? Beliau itu namanya wasiat. Iya. Cuman beliau menunjuk sesuatu atau tidak. Jadi Artinya beliau menunjuk ya gitu ya, untuk tolong nanti diatur gimana caranya untuk sepertiganya ini untuk akhirat gitu loh, untuk tabungan akhiratnya gitu. Boleh. Boleh ya? Nah, sekarang Ustaz, boleh. Anda Sampaikan kepada ahli waris yang lain bahwa Bapak ada wasiat sepertiga untuk masjid. Kalau misalnya untuk masjid boleh, apakah boleh misalnya diberikan hadiah untuk kerabat beliau gitu Ustaz, untuk menyambung silaturahmi gitu kan dengan saudara harus saling itulah gitu ya, berbaik-baik, atau misalnya untuk berkurban gitu untuk atas nama beliau, boleh Ustaz? Kerabat. Artinya yang sepertiga tadi dikeluarkan untuk masjid, itu selesai sudah. Mau tambah dikeluarin lagi lain gitu? Iya, boleh nggak Ustaz? Ya kalau ahli warisnya setuju tidak ada masalah, cuman hak mereka akan makin berkurang. Oh iya, enggak, maksudnya memang beliau sudah mewanti-wanti sepertiga untuk akhirat, sisanya yang 2/3 itu untuk dibagi sebagai ahli warisnya gitu. Boleh Ustaz gitu? Boleh. Boleh ya. Kalau misalnya selain ke masjid juga boleh ke misalnya ke yatim piatu atau memberi hadiah untuk kerabat atas nama beliau, kurban atas nama beliau, boleh Ustaz? Itu tidak boleh. Tadi kan wasiatnya untuk akhirat untuk masjid. Makanya tadi saya tanyakan, dia menjelaskan untuk akhirat untuk apa? Tadi Anda katakan masjid. Iya. Jadi hanya masjid yang diwasiatkan beliau aja ya Ustaz ya? Iya. Oke. Baik. Dah, itu aja. Terima kasih banyak atas jawabannya. Barakallahu fikum Pak Dede, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak Dedi jelas apa yang harus dilakukan. Baiklah Ustaz, kita masuk ke pertanyaan berikut Ustaz dari website Abu Yumna, namanya Abu Yumna Humairo. Jawa Tengah, Banjarnegara. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Yang saya tanyakan Ustadz, saya mau tanyakan masalah zakat fitrah. Saya hidup di kampung yang semua warganya mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Yang masih meragukan bagi saya, apakah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang itu dibolehkan dalam syariat? Tanda tanya. Dan jika saya mengeluarkan zakat dengan makanan pokok, saya merasa kesulitan dalam mencari siapa yang berhak menerimanya. Karena kalau masalah makan, semua orang di kampung saya sudah tercukupi. Bagaimana ya ini Ustaz atas solusinya situasi di daerah saya ini? Jazakumullah khairan. Rasulullah dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'an. Rasulullah mewajibkan satu sa', dan beliau sebutkan satu makanan pokok di waktu itu. Satu sa' dari korma, satu sa' dari gandum, satu sa' dari syair, bahkan dari susu kering pun yang di waktu itu merupakan makanan pokok. Sa'an min akid. Satu sa' itu jelas tidak bisa dikatakan dengan rupiah, dengan uang. Ya, karena kadarnya jelas. Satu sa' itu ukuran volume. Kalau sekarang, kalau umpamanya kita katakan 1 liter, bagaimana Anda mengatakan 1 liter rupiah? Iya. Rasulullah menjelaskan kadar ukurannya 1 sa', 1 liter. Kalau sa' itu sekitar 2,5 liter kurang lebih. Iya. Ya. Iya. Kalau Anda konversikan dengan uang, tentu beda. Kalau isi soknya itu adalah pecahan 100.000, pecahan 50.000, pecahan 100 rupiah, pecahan logam, itu beda. Yes. Rasulullah mengatakan 1 sok dari gandum, 1 sok dari kurma, 1 sok dari syair, 1 sok dari zabib, anggur kering, dan 1 sok dari akid, dari susu kering. Gitu ya.
maka seperti itu. Keluarkan itu. Rasulullah nyuruh itu, keluarkan itu. Iya, dikeluarkan masalah langsung disalurkan kepada, biasanya sudah ada panitia-panitianya begitu Ustadz ya? Langsung ke Kalau panitia. tidak ada penelitian, Anda cari juga gampang. Oh iya. Anda mengatakan kampung saya itu nggak ada orang yang nggak punya makanan pokok, Ustaz. Ya, bahkan di negara kaya pun, seperti saya dahulu di Saudi Arabia, kan termasuk negara yang makmur. Iya, Ustaz. Pendapatannya tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan negara kita. Ya. Pendapatan per kapitanya. Ya. Karena gaji S1-nya di atas 4.500 real. Ya. Sekitar 20 juta itu tamatan S1 baru tamat. Masya Allah. Ya. Ya. Kan tentu kalau untuk beras nggak mungkin nggak ada jawabannya. Iya betul. Ya. Tetapi di sana orang mengeluarkan zakat fitrah juga dengan beras. Ada mustahiknya banyak, mustahiknya. Nggak ada alasan ya. Jadi kita harus mencari ya Ustaz ya, harus aktif gitu Ustaz ya. Iya. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas solusinya. Ya, Abu Yumna Humaira di Banjarnegara, semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Erwandi dan lebih aktif lagi dalam menyalurkan zakat ya. Tidak perlu dititipkan juga bisa mencari sendiri begitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan dari Ronald Abu Abror, Sumatera Barat, Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, bagaimana cara menghitung zakat perdagangan dengan modal 45 juta setelah hutang dilunasi pada bulan Oktober yang lalu Ustadz, dan keadaan sekarang memiliki uang sekitar 20 juta. Syukran jazakumullah khairan Ustadz. Allah barik fiik. Barang dagangannya juga dihitung. Kalau barang dagangan stok yang ada dinilai dengan harga modal juga tidak sampai senilai 85 gram emas, tidak ada kewajiban zakat. Iya. Tapi kalau sampai ada kewajiban zakat, uang tunai hanya 20 juta. Ya. Tapi stok barang yang ada baik di gudang maupun di toko senilai 200 juta. Ya. Tetap ada zakatnya dari 220 dikali 2,5%. Begitu ya. Baiklah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Berikutnya ini pertanyaan dari sudah ada telepon masuk. Coba kita dahulukan dulu telepon masuknya. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya. Iya, assalamualaikum. Ibu Irma di Depok, betul? Iya Pak, betul. Iya, silakan Ibu Irma. Ya, assalamualaikum Ustadz. Mau tanya hukum. Iya, mau tanya hukum kita berjualan GoFood apa ya Ustadz? Berjualan GoFood. Jangan Kalau ditutup dulu, sebagai Ibu. penjual, Bagaimana kalau Ibu? Anda sebagai penjual, Iya, ada yang mau jualan di GoFood tapi ragu tentang hukumnya Ustadz. kalau sebagai penjual asalnya halal, nggak ada masalah. Ibu? Iya Pak Ustadz. Boleh berarti ya Ustadz? Iya, boleh. Ya, bagaimana Ibu? Ibu Irma? Ya sudah cukup Ustadz. Iya Ibu. Ya, terima kasih sudah telepon ke Fatwati ya Bu. Ya Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, jazakillah khair. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz. Pertanyaan berikut dari Ummu Sazia di Bekasi, Jawa Barat. Pertanyaannya seperti ini. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Afan Ustadz, ana ingin bertanya tentang donasi Jumat berkah atau semisalnya, di mana biasanya didapati yang menjadi pengelola kegiatan tersebut juga sebagai penjual barang atau makanan yang akan didonasikan. Lantas bagaimanakah hukumnya ini? Jazakallahu khairan atas kesediaan untuk menjawabnya. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Kalau akadnya si pengelola mengatakan, Bapak Ibu, saya memiliki catering.
Dan catering saya juga bisa mengantarkan makanan ke tempat Anda boleh, ke tempat yang lain juga boleh. Bisa juga kalau Anda minta bantu disalurkan dihadiahkan makanan tersebut ke masjid-masjid saat Jumatan. Ya. Kami ada kerjasama dengan beberapa pihak masjid. Ya, nggak ada masalah. Kalau ingin umpamanya bukti, silahkan datang ke tempat kami, bisa ke masjid yang kami kerjasama dengan mereka juga bisa Anda dapatkan yang mana yang donasi Anda, yang mana donasi orang lain. Atau kalau Anda ambil langsung atau kami kirim ke Anda yang langsung mendonasikannya kepada kaum muslimin juga bisa. Atau Anda pakai untuk makan Anda, nggak jadi berdonasi juga bisa. Selesai urusannya. Alhamdulillah. Masya Allah, seperti itu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Dengan syarat-syarat tertentu. Baiklah, alhamdulillah. Sekarang kita sudah dapat telepon masuk. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ali di Medan ya. Ya. Silakan Bapak Ali. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dari Pak Ali dari Medan nih Ustaz. Iya, silakan Pak. Silakan. Jadi ada beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan pimpinan Bank Syariah. Jadi saya bilang, itu sebetulnya Bank Syariah sekarang ini pun masih banyak yang menurut yang saya ketahui masih banyak yang tidak benar. Maksudnya tidak benarnya masih banyak uang kita taruh di sana bertambah. Jadi ada yang mengatakan itu tidak benar, aku bilang gitu kan. Jadi gini katanya, Bank Syariah sekarang ini sudah dilindungi oleh MUI. Jadi kalau kita menaruh uang di Bank Syariah, katanya itu bagi hasil Ustaz. Jadi bagi hasilnya itu sah saja katanya, tidak riba. Jadi bagaimana itu Ustaz sebenarnya? Tolong penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali. Fadal Ustaz. Ya, bagi hasil tentu boleh. Tapi kalau hasilnya untung, tentu Anda dapat uang. Kalau hasilnya rugi, uang Anda berkurang atau dapat juga bertambah. Iya. Harusnya berkurang ya, Ustaz ya? Di bank syariah bertambah bagi hasilnya atau berkurang? Bertambah kan ya? Nah, iya. Iya. Walaupun umpamanya rugi saat tadi. Iya. Berarti ini bukan bagi hasil. Karena ketika hasil rugi, dia menanggung kerugian. Iya. Tetap dibayarkan labanya. Padahal dia rugi. Ya. Iya. Ini apa akadnya kalau gitu? Kalau gitu modal Anda dijaminnya. Modal yang dijamin dan Anda pertambahan namanya adalah riba. Berubah akadnya bukan lagi mudharabah, bukan lagi bagi hasil, rugi tanggung sendiri olehmu, yang penting saya dapat laba sendiri, kan sama dengan riba. Iya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ya, Bapak Abu Ali, semoga menyaksikan ya tadi jawaban Ustaz Arwandi. Semoga jelas apa yang sudah disampaikan. Berhati-hati dalam ini menandarangi akad ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya dari Berlian Nasution. Wah, Masya Allah. Berlian Nasution di Tangerang, Banten. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Jika suami suka minjam uang di bank, terakhir di Bank X Syariah. Bank X Syariah, jumlahnya 1 miliar Ustaz. Lantas dikembalikan, wajib mengembalikan 1,6 miliar selama 10 tahun. Lantas apakah itu juga dikatakan dengan bunga riba? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Kalau suami terima uang sekian nominalnya dan dibayar berlebih, iya itu riba. Oh iya. Tapi pertanyaannya, mungkinkah itu terjadi pada bank syariah? Wallahu a'lam. Kalau menurut saya sih tidak mungkin. Tapi kalau dikatakan seperti itu ya Pak, mungkin saja.
Dan itu adalah riba kalau memang seperti itu yang terjadi. Oh begitu ya. Tapi kalau bank syariah harusnya dia menjual barang atau menjual jasa. Umpamanya dia jual kepada Anda, suami Anda, rumah. Ya. Ini kami rumah kepada Anda, kami beli dengan harga 1 miliar. Iya. Anda cicilah rumah ini selama 10 tahun dengan harga 1,6 miliar. Iya. Per bulannya bayarannya sekian tetap. Tidak ada denda keterlambatan. Ya, Iya. itu boleh. Boleh. Tidak ada denda Ya. keterlambatan, itu juga syaratnya ya Ustaz ya. Tapi kalau yang diberikan oleh lembaga keuangan tadi kepada suami Anda uang 1 miliar rupiah Ya. dan selama 10 tahun dibayar harus berlebih 1,6, semua kaum muslimin di dunia dari semenjak masa Rasulullah SAW sampai sekarang sepakat itu adalah riba namanya. Iya, begitu. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ibu Berla Nasution, itu pesan dari Ustadz Erwandi seperti itu nasihatnya. Semoga berhati-hati. Baiklah, ini sudah ada penelpon masuk. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, dari hamba Allah di Bekasi, betul? Betul, ya. Silakan, Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Sudah dijawab, Bapak. Silakan, apa yang ditanyakan? Ya, yang ingin kami tanyakan, ini kami memiliki sebuah rumah yang dikontrakan. Dan sama pengontrak, rumah tersebut dipakai untuk kantor koperasi syariah. Bagaimana hukumnya menurut syariat Islam, Ustaz? Jangan ditutup dulu. Tafadhol, Ustaz. Ya. Apabila penggunaannya memang sesuai dengan syariah, memang koperasi yang sesuai dengan syariah, tidak ada ribanya, halal bagi Anda menyewakannya. Ya, Cuman masalahnya bolehkah rumah dijadikan kantor? Iya. Tergantung aturan setempat. Lokasi ya. Ya, kalau aturan setempat membolehkan di lokasi tempat tersebut boleh rumah tinggal dijadikan kantor, tidak ada masalah. Oh, dibolehkan. Ya. Begitu. Iya. Cuma masalahnya sekarang kan masalah koperasi syariahnya itu kita tidak begitu menguasai apa memang betul-betul syariah apa tidak gitu, Ustaz. Itu yang meragukan kami. Kalau Anda ragu, mintalah. Mohon maaf, karena banyak koperasi syariah tapi akad syariahnya tidak benar. Dalam murabahah umpamanya, di mana dia menerapkan denda. Apakah koperasi syariah Anda seperti apa? Agar saya tenang ketika menyewakan rumah kepada Anda. Bisakah saya minta draft dari akad-akad Anda? Saya tanyakan, saya baca dan saya tanyakan kepada orang yang mengerti akan kesyariahan ini. Oh, gitu Ustaz ya. Iya. Iya. Ya, cukup jelas. Cukup jelas, Bapak di Bekasi? Jelas? Barakallahu fikum. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Berikutnya Ustaz, kita masuk ke pertanyaan dari Ummu Azizah di Bekasi, Jawa Barat. Masya Allah, Bekasi banyak juga masuk nih. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Ini mau izin bertanya ini. Apa hukum forex? Forex, tanda tanya. Adakah forex yang halal? Jazakallah khair atas nasihatnya. Begitu. Kalau forex yang dimaksud adalah forex di platform, itu adalah perjudian. Avansat platform. Ya. Oh. Tapi kalau yang Anda maksud forex adalah sebagai akad foreign exchange, penukaran mata uang asing, di mana Anda membeli mata uang asing langsung fisik dengan fisik ke money changer. Anda punya dolar, Anda jual ke dalam rupiah, Anda terima langsung satu majelis, kemudian ada keuntungan karena dolar lagi naik atau dan lain halnya. Tapi yang penting
ya dan biadin tunai maka halal, tidak ada masalah. Ya, seperti itu. Afwan, Ustaz, Forex bisa ditolong sedikit di ini, Ustaz? Forex platform itu apa ya, Ustaz? Nama merek dagangnya macam-macam. Oh. Cuman mereka mengatakan mereka sama seperti kalau di seperti platform e-commerce itu dagang. Oh. Mereka memiliki platform di mana setiapnya ingin trading, jual beli mata uang, store uang dulu sekian juta. Oh, deposit. Ya. Bukan store uang dulu, deposit apa namanya. Iya. Kemudian umpamanya dia perkirakan mata uang ini akan naik, sekarang lagi normal. Dia perintahkan beli. Beli. Ya, ternyata nanti betul naik, dia perintahkan jual. Iya. Ya, begitu seterusnya. Dan ketika umpamanya dari uang umpamanya yang dia store dewa 100 juta sudah naik sekarang menjadi 200 juta. Iya. Ya, dia bisa tarik 200 juta uangnya. Ya. Ini judi namanya. Iya betul. Nah, tidak ada setelah terima uangnya. Padahal dia tadi sudah beli yen, sudah beli peso, beli euro, beli dolar, ya. Dan itu tidak pernah ada kalau dia minta, saya pengen euro, ada enggak? Tidak ada. Oh, iya. Saya pengen peso, kan sudah beli peso, mana pesonya Filipina saya mau. Ada keluarga saya di sana, saya mau kirim peso ke dia. Itu tidak bisa. Yang hanya terima dia. Ini perjudian namanya. Hanya permainan angka dan data aja, Ustaz ya? Ya, karena jual beli itu tidak boleh sesuatu dijual sebelum diserah terimakan. Dan jual beli mata uang dengan mata uang itu harus yadan biadin. Ya. Ini tidak masuk ke Anda. Makanya saya katakan, kalau forex Anda maksudnya adalah forex itu adalah istilah singkatan dari foreign exchange. Forex artinya asing, exchange penukaran mata uang asing, valuta asing. Kalau Anda umpamanya Anda perkirakan dolar akan bagus atau yen akan bagus umpamanya, Anda beli ke money changer yen sekitar sekian nominalnya 1 juta, 2 juta yen atau sekian yen. Anda pegang dan betul perkiraan Anda betul karena satu dan lain hal, umpamanya perkembangan ekonomi Jepang bagus. Ya, ketika itu Anda jual tunai lagi. Tadi Anda beli dengan harga 100 juta, sekarang Anda jual dengan 200 juta. Ini halal. Ya. Seperti itu, Ustaz. Ya, foreign exchange. Barakallahu fikum, Ustaz. Seperti itu ya. Ya, Ummu Azizah, seperti itulah nasihat dari Ustaz Erwandi. Forex yang halal yang sudah ditentukan, dipaparkan oleh Ustaz Erwandi. Baiklah, saat ini sudah ada penelpon masuk. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bapak Ali dari Medan lagi. Bagaimana Bapak Ali? Ini kurang apa sedikit tadi. Silakan Bapak. Ustaz. Assalamualaikum. Ini mengulangi pertanyaan tadi, Ustaz. Gini, Ustaz. Tadi kan sudah saya katakan saya pernah berjumpa beberapa hari yang lalu dengan pimpinan bank. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dia bilang begini, Ustaz. Itu dana Bapak yang masuk ke bank syariah itu sudah kami perhitungkan betul-betul, jadi bank syariah tidak akan ada rugi katanya. Nah, jadi persis kayak yang dibilang Ustaz tadi, kalau rugi bagaimana, kalau untung bagaimana bang, kan gitu. Jadi saya tanyakan masalah itu kan Ustaz, dia bilang itulah, kalau bank syariah menerima dana dari nasabah itu sudah diperhitungkan betul-betul, bank tidak akan rugi, dan makanya bagi hasilnya itu tidak tetap setiap bulannya katanya. Kalau bank untung ya kita kasih, tapi bank tidak pernah rugi katanya Ustaz. Jadi itu yang mau saya pertanyakan lagi. Sementara katanya MUI sudah mensahkan. Dan yang kedua Ustaz, saya punya rumah kontrak. Apakah boleh? Bapak Ali, sebentar. Fadal Ustaz. Bank tidak pernah rugi, itu luar biasa. Negara aja sering rugi. Ya, itu alasan dia Ustaz. Ya bilang ke dia, negara pernah rugi nggak? Ya. Sering rugi.
Nah, negara besar di dunia ini mana yang nggak pernah rugi? Iya. Yunani negara dewa di sana, negara tertua. Berapa tahun yang lalu 2009 atau 2012 atau 2013 mereka menjadi negara bangkrut. Nah, Bapak Ali masih tersambung? ya. Jadi itulah Apalagi alasan. dalam kondisi pandemi sekarang, semua negara rugi, nggak ada yang untung. Jadi terus saya bilang kan, ya karena kan dibilangnya gini, kami terima uang Bapak itu, kami salurkan ke tempat lain, kami memberikan salurkan itu ke klinik, ke bank, ke orang lain, itu kami sangat berhati-hati katanya. Jadi kami tidak pernah Iya, mengalami. tapi kan rugi sangat mungkin. Dan buktinya saya tidak mau nyebut nama bank. Iya, Berapa bank rugi transaksinya triliunan. Nah, begitu. Ya, Bapak Ali gimana? Jadi bagaimana, Kita Ustaz? lanjutkan Pak. Itu tidak halal. Itu permainan kata-kata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Permainan kata-kata. secara logika dan secara realisasinya tidak ada suatu yang mengatakan tidak rugi, itu tidak mungkin. sampai saya bilang Ustadz kan gini, ya kalau Bank Syariah itu sebetulnya yang saya tahu, kita titik uang di situ tidak ada tambahnya, aku bilang. Itu yang diperbolehkan, saya tahu, aku bilang. Oh, bukan Pak, kalau begitu Bapak berarti nggak ada lagi orang yang nyimpan uang di bank katanya kan? Ya itu nggak tahu lah, aku saya bilang gitu. Nah, jadi terima kasih Ustadz penjelasannya. Dan yang kedua Ustadz, saya punya kontrakan dikontrak oleh pegawai dari bank konvensional. Apakah saya berdosa atau bagaimana itu Ustadz? Tolong penjelasannya. Disewa bukan untuk kantor Ustadz, disewa untuk tempat tinggal dia. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wallahu alam. Kalau dia menyewa untuk karyawan yang menyewanya, ya hukum asalnya transaksi boleh. Ya, di mana orang Yahudi dia juga memiliki transaksi riba yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Rasulullah juga bertransaksi dengan Yahudi tadi. Ya. Kecuali Anda tahu bahwa tidak ada penghasilan dia yang lain kecuali dari penghasilan dari bank konvensional tadi. Ini disepakati oleh para ulama bahwa orang yang tidak ada pendapatannya yang halal tidak boleh bertransaksi jual beli, terima hibah dan seterusnya dengan dia. Jadi kesimpulannya ditolak gitu Ustaz ya? Diusir dari rumahnya atau yang kontrak? Ditolak. Saya katakan tadi Oh boleh, alhamdulillah. Iya. Baiklah, seperti itu Ustaz ya. Mana baiklah. Bapak Ali, ya bagaimana? Semoga menyaksikan ya apa ya jawaban Ustaz Erwandi. Baiklah, alhamdulillah. Bapak Ali, masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, sudah telepon ke Papa TV, Bapak Ali. Pertanyaan berikut Ustaz, ini dari Erni Yuspiani. Insya Allah ini menutup pertanyaan di jumpa sore hari ini Ustaz. Insya Allah. Semoga masih sempat. Juga ada penelpon masuk, coba kita tanya dulu. Erni Supriyani dulu, DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Hukum ditraktir teman yang mana pentraktirnya mendapatkan dari hasil rentenir, Ustadz. Bagaimana, Ustadz? Anda berteman dengan rentenir. Ya, ini Ibu Erni gimana ini? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Masih tersambung koneksinya? Assalamualaikum Ustadz. Iya. Bisa diulang Ustadz? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Fadal Ustadz. Gimana? Bila berteman dengan rentenir, ingatkan dia bahwa Allah mengumumkan perang melawan dia. Ya. Kemudian Anda berteman dengan orang yang musuh perang Allah. Ya. Kalau saja Anda berteman dengan musuh perang Amerika, pasti Anda takut. Iya. Apalagi sekarang musuh perang dari pemilik langit dan bumi. Ya. Maka agar Anda tidak berteman dengan musuh perang Allah, ada nasihati dia untuk bertobat dan meninggalkan perbuatan memakan ribanya. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi menasihati temannya dulu ya.
supaya bisa mentraktir kalau sudah halal. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Nih insya Allah ternyata ada penelpon masuk. Ya baiklah, coba kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Haryati di Sumatera, betul? Iya, betul Pak. Ya, kita punya waktu 5 menit, Bu. Silakan. Iya, terima kasih Pak. Begini Ustadz, ibu saya itu menerima pensiunan di bank konvensional yang sekarang udah konversi ke bank syariah. Tapi dari dulu itu karena belum, jadi bunganya itu nggak pernah diambil gitu. Nah sekarang kebetulan ada tetangga yang butuh bantuan dan dia sakit, nggak ada biaya perobatan, boleh nggak dikasih ke dia gitu Ustadz? Boleh Ibu. Boleh ya Pak. Oh, Ustadz. Syukran Ustadz, jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah. Teman-teman masihkah kita memiliki waktu? Oh, 7 menit. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Semoga ini bisa terjawab. Beberapa pertanyaan lagi sedikit. Assalamualaikum. Dari ini Ustaz, pertanyaan dari Septiana Rahmawati Rahayu di Jawa Tengah, Banyumas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, Septi mau bertanya. Pada alasan kedua perniagaan haram terkait jual beli emas tertulis jika beli beras sekarang bayar nilainya besok maka ini riba. Maksud nilai tersebut apa ya Ustadz? Apakah itu maksudnya adalah harga? Saya tidak paham pertanyaannya. Ini kayak dari kalimat ini Ustaz. Jadi pada alasan kedua perniagaan haram terkait jual beli emas tertulis jika beli beras sekarang bayar nilainya besok maka ini riba. Maksud kata nilai tersebut itu apa ya Ustaz? Siapa yang menjustifikasi itu riba? Nah, Rasulullah membeli gandum dan beliau bayarnya dengan tunda. Kalau itu riba berarti Rasulullah bikin riba, tidak mungkin lah. Iya. Iya. Jadi ini salah baca nih. Baiklah, barakallahu fiikum Ustaz. Seperti itu jawabannya. Insya Allah masih ada pertamanya lagi sedikit 5 menit ya teman-teman ya. Baiklah, dari Suhaimi Ustadz di Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Terima kasih dapat kesempatan bertanya. Pertanyaannya adalah, adakah batasan keuntungan jasa untuk pengurusan KWH meter ke PLN kepada konsumen? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Untuk keuntungan laba dari menjual barang dan jasa, tidak ada ketentuan syariat harus sekian rupiah, harus sekian persen dari nilai transaksi, tidak ada. Yang penting keridhaan kedua belah pihak. Wallahu a'lam. Sehingga Allah hanya memberikan kaidah illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali perniagaan yang kalian saling redha. Rasulullah mengatakan innamal bay'u an taradin. Sungguhnya jual beli itu adalah saling redha. Baik, sebenarnya saling ridho ya, berjual beli itu saling ridho. Baiklah, barakallahu fikum Ustadz, ini sepertinya insya Allah masih bisa satu pertanyaan lagi dari Eri Putra Ustadz di Jawa Barat, Kota Bekasi. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, apa hukum profesi tukang parkir liar? Karena sering terganggu melihat profesi tukang parkir liar di depan minimarket, datang tanpa persetujuan toko tersebut. Mohon penjelasannya Ustadz. Wallahu a'lam. Kalau dia tidak memberikan jasa sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan aturan negara, tentu ini mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Kalau yang resmi berarti dia diatur oleh negara. Yeah. Kalau tidak resmi, dia harus menyampaikan dulu dari awal. Pak, ingin parkir, kami memberikan jasa, ya, kami bantu memarkirkan, kemudian kami jaga barang Anda dengan harga normal seperti yang lain. Resmi enggak? Enggak Pak. Kalau Bapak enggak mau silahkan, tidak ada masalah. Ya, silahkan motor di sini,
kami nggak minta uang, tapi kami tidak akan menjaga, dan juga kami tidak akan merusak kendaraan Anda. Oh, Masya Allah. Tapi kalau umpamanya Anda parkir, kemudian di belakang ada motor orang lain dan ada mobil orang lain, itu tidak tanggung jawab kami. Iya, ya, seperti itu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, dan ini kenyataan sehari-hari Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz, dengan pertanyaan dari Eri Putra di Bekasi tadi menuntaskan acara kita sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih banyak atas waktunya yang diluangkan kepada kami semua di sini, juga pemirsa dan pendengar radio. Semoga pekan depan antum masih memiliki waktu ya Ustaz ya untuk kita semua di sini. Semoga Allah berikan kemudahan dan kesehatan kepada antum. Baiklah, bolehkah saya tutup acaranya? Tafadhol, silakan. Baik, alhamdulillah. Pemirsa, tuntas sudah acara sore hari ini. Live interaktif ekonomi Islam bersama Al Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan. Kita tutup acara dengan kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.